Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan topik 13 tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi, data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi, menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik Key-Box-Pierce, dan L-Jung-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 DU, 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan yang terakhir, jika D terletak di antara DL atau DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain yang terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Selanjutnya ada uji Rantes. Uji Rantes ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes itu jika nilai assume sig-to-tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai assume sig-to-tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gleiser, seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Contohnya, uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, dan lag, dan lain-lain. 3. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Selanjutnya kita lihat ke SPSS-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba pengujiannya di SPSS. Di sini ada datanya itu data tahun 2013, kurs atau X1, variabel X1, SBI atau variabel X2, dan IHSG atau variabel Y. Nah, langsung aja untuk pengujiannya, kita klik Analyze, terus Regression, lalu pilih Linear. Nah, untuk dependennya, kita masukin yang IHSG atau variabel Y. Dan untuk independennya, kita masukin yang kurs sama SBI. Nah, terus kita lihat di statistiknya. Kita harus checklist yang model fit, estimates, terus collinearity diagnostik, sama Durbin-Watson. Terus continue.
Terus kita lihat yang di save-nya. Terus kita checklist yang di unstandardize. Lalu continue. Lalu oke. Nah, ini untuk outputnya. Kita langsung fokus ke model summary di kolom Durbin-Watson. Yang ini. Itu kan angkanya 1,072. Yang mana belum dapat bisa disimpulkan hasilnya. Nah, untuk dapat menentukan hasilnya, kita buka tabel Durbin-Watson-nya. Nah, cara biar kita bisa nentuinnya, biar kita bisa nemuin hasilnya, kita harus mengetahui rumus Durbin-Watson-nya, yaitu K2 titik koma N. Nah, K2 ininya itu adalah SBI dan kurs. Untuk N-nya itu adalah jumlah sampel yang akan kita gunakan, yaitu dari bulan Januari sampai Desember, yang berarti ada 12. Nah, sekarang kita coba buka tabelnya. Nah, ini kan tadi kita udah ditentuin ya, K2-nya itu K2-nya itu kan ada 2 kan ya tadi ya, nih K2. Terus kita cari sampelnya. Nah, sampelnya itu 12. Berarti di sini. Nah, untuk DL-nya itu 0,8122 dan untuk DU-nya itu 1,5794, di mana nilainya itu terletak di antara DL dan DU. Nah, sekarang kita coba lihat di PPT-nya. Nah, nih, jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, jadi kesimpulannya ini belum pasti. Kita akan menggunakan metode selanjutnya, yaitu dengan menguji uji rantes. Nah, ini untuk uji rantes ini pertama kita klik analyze, terus kita pilih yang non parametric test, terus pilih legacy dialog, kita pilih run. Nah, terus nilai unstandardized-nya ini dimasukin ke test variable list. Oke. Nah, ini outputnya. Kita lihat nih di tabel ini, di tabel rantesnya. Kan yang di assume seek to tell-nya ini angkanya 0,762, yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di PPT-nya. Nah, ini sebaliknya, jika nilai assume seek to tell-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk topik 13 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.